Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin. Fa'ammal ghirah, anapun utawi kecemburuan. Allatika yuhibbu kang demen ha ing allat, sapa Allah Gusti Allah. Iku fal ghiratu kecemburuan, ar-ribatu kang bangsa keraguan, wa ammal ghiratu lan anapun utawi kecemburuan, allati kang yubghidu kang bendu, yubghidu kang bendu, sapa Allahu Gusti Allah. Ha ing allati, aduh, ha ing allati, sapa Allahu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Iku fal ghiratu mongko kecemburuan, ar-raibatu kang bangsa keraguan, curiga maksudnya. Cemburu itu boleh enggak? Cemburu itu boleh. Ada cemburu yang dicintai Allah dan ada cemburu yang dibenci Allah.
Cemburu yang dicintai Allah itu adalah cemburu yang ada kewaspadaan. Jadi sama anak, sama istri itu waspada. Dia dikontrol HP-nya, dibuka HP-nya, diperhatikan teman-temannya, pergaulannya, lingkungannya, siapa gurunya. Jangan sampai anak perempuan kita main sama laki-laki. Nah, itu namanya ghiratur ribah, kecemburuan yang didasari dengan kecurigaan, yang disertai. Wa ammal ghirah allati yubghiduha Allah fal ghirah fi ghairi ribah. Kecemburuan yang dibenci Allah adalah kecemburuan yang tidak disertai dengan kewaspadaan. Kalau anak perempuannya hamil di luar nikah, ngamuk-ngamuk dia. Tapi ketika proses menuju itu biarin saja. Main handphone dibiarin, chat-chatan sama laki-laki dibiarin, dibonceng sama laki-laki, diapelin sama laki-laki, dibiarin. Nggak masuk akal gitu. Harusnya kalau tidak terima anaknya hamil di luar nikah, maka harusnya tidak terima juga tentang prosesnya kan. Jadi ibaratnya tidak terima anaknya ketabrak mobil tapi dibiarkan anaknya main di jalan, begitu loh. Kalau anaknya kejebur, mau nggak Pak? Nggak mau dong. Tapi kok anaknya mainan di sumur, biarin aja. Ya nggak masuk akal, Bu. Ini namanya cemburu yang tidak disertai dengan kecurigaan. Alasannya kebahagiaan anak, tidak mau merusak mental anak. Salah. Tidak mau memarahi anak, salah. Anda salah mendapatkan motivasi. Harusnya motivasi yang masuk pada pikiran Anda adalah motivasi para ulama, bukan motivasinya orang-orang yang tidak berilmu, yang bentak anak saja takut sarap-sarapnya nanti pas macam-macam lah. Orang dulu dicambuk sama penjalin, ngaji Quran salah. Tapi kan dulu dan sekarang beda zaman, cara mendidiknya beda, zamannya beda. Tapi prosesnya sama aja. Jadi kalau mau anak kita tidak hamil di luar nikah, ya jangan dibiarin anak kita ketika dibawa sama laki-laki. Ada santri ngechat Abi, gimana Abi adiknya itu diapelin sama laki-laki di depan mata dia, tapi bapak ibunya itu ngebiarin gitu aja. Welcome, legowo, alumni mata, mondok lama-lama tapi ujung-ujungnya pacaran tuh kayak kita capek ngajarinya. Di bawah tuh dibiarin aja sama ibu bapaknya, dibiarin aja. Ya ibu bapaknya sering kesini mau disemprot nggak enak, udah tua. Tapi tua-tua nggak ngerti agama tuh bingung. Kalau tidak ngerti agama setidaknya ada tindakan tegas.
ada tindakan tegas. Wa amal khuyala anapun utawi pira-pira wong kang utawi pira-pira sifat sombong allatika yuhibbu kang demen ha ing allati sapa Allah Gusti Allah. Fa ikhtiyalur rajuli mongko iku kesombongane wong lanang fil qitali ing dalam peperangan. Wa ikhtiyaluhu lan kesombongane wong lanang indas shadaqati ing dalam nalikane sedekah. Kesombongan yang dicintai Allah itu ada dua. Pertama, kesombongan ketika berperang. Maju, saya nggak takut. Nah ini sombongan tapi bagus. Wa ikhtiyaluhu inda shadaqah, kesombongan ketika sedekah. Berapa? Nih, 10 juta. Berapa? Gitu. Bagus. Tapi wa ammal khuyala'u allati yubghidallahu fa ikhtiyalur rajuli fil baghi wal fakhri. Kesombongan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang adalah kesombongan terhadap kemaksiatan dan kebanggaan duniawi. Maksiat, biarin kita maksiat. Ayo kita mabok-mabokan, ayo kita narkoba, ayo kita ini kemaksiatan disombong-sombong. Jawabannya apa? Wal fakhri, dan ngebangga-banggain dunia. Fahri mana Fahri? Sakit di ruang mana? Ar mana? Di rumah sakit atau bukan? Kenapa sih? Kenapa, Jan? Oh, udah ini aja tuh di kabar kantor, pakai aja. Jangan di kamar, nanti dihajar sama Abi yang hajar orang sakit, kamu yang dosa nanti. Tapi ada yang tidur Abi gebuk beneran. Mau sakit mau enggak Abi gebuk. Kalau salah berarti salah pengurusnya. Cepat evaluasi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Waruya. Landan riwayatake apa annahu sa'atuhunne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha ta'ala sa'atuhunne Allah ta'ala Innallaha ta'ala sa'atuhunne Gusti Allah ta'ala iku layak balu orang nerima sapa Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat minas syukuri saking syukur sorfan ing dalem pahala wala adlan lan ora nrima ing dalem keadilan kila den ngendika kewa masyukuru ya Rasulullah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi iku wong yadkhulu kang mlebu
ala alihi ing atase keluargane alladzi sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang. Kelak nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat Allah tidak akan menerima syukur. Di hari kiamat Allah tidak akan menerima syukur. Wa mas-syukur ya Rasulullah. Syukur adalah seseorang yang mana keluarganya kemasukan laki-laki lain tapi dia diam saja. Nah, syukur ya sama dengan dayus, satu wazan ongkoh. Dayus dengan syukur satu wazan. Ini kalau kakak perempuan kita, adik perempuan kita pacaran tuh jangan diterima sama kita. Jangan malah didukung. Jangan karena kitanya pelaku juga lalu kita membiarkan adik, kakak, ibu apalagi waliyadzubillah punya pacar, dosa begitu. Jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Jangan normalisasi. Apa itu normalisasi? Membiarkan pacaran terjadi di mana-mana. Kalau perzinahan sudah di mana-mana, maka fantadhiris sa'ah. Maka kiamat itu sebentar lagi. Jangan sampai ngebiarin anak-anak muda pacaran. Kita harus benci, meskipun tidak bisa nahi mungkar. Ketika ada orang pacaran, wah ya billah saya nggak mau seperti itu. Jangankan pacaran, jatuh cintanya pun saya nggak mau. Karena nyiksa dan menyakitkan hati. Jadi ibaratnya wa inna ma'al usri yusra, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Segala sesuatu yang berat akan menjadi mudah, segala sesuatu yang mudah akan menjadi berat. Hidup itu tukeran. Hidup itu berputar. Yang dulunya miskin jadi kaya, yang dulunya kaya jadi miskin. Allah balas semua. Contoh pertama, ada anak kecil seumuran Neng, hobinya itu keluar-keluar keluyuran, gitu. Panas-panasan kalau siang, main pasir, main lumpur, mandi-mandian di balong. Ini sesuatu yang memang seseorang yang ngikutin hawa nafsu itu, maka diakhiri dengan sebuah penyesalan. Makanya dibilangin kamu yang nurut, dibilangin tuh yang nurut. Apa kata orang yang lebih tua dari saya? Apa kata orang yang lebih dewasa dari saya? Kali aja sharing dengan orang yang lebih dewasa itu akhirnya membuahkan nasihat. Orang-orang seperti Neng itu sukanya keluyuran dan tidak peduli, yang penting dia happy dan senang. Seumuran gitu tuh. Beli mainan rusak, beli mainan hilang, beli mainan ketriwal entah kemana. Kalau siang mainan lumpur, mainan. Dulu kita mah mainan ke balong, jebur-jeburan, main layangan. Yang penting happy, tidak memikirkan resikonya apa. Berbeda dengan orang perumahan. Kamu bisa lihat orang perumahan dikekang sama orang tuanya, tapi perumahannya bukan KPR.
bukan yang tipe 63 atau apa, perumahan yang kayak TTI GSI itu. Saya pernah punya orang seumuran Nabi itu, keluar nggak boleh, beli es jus nggak boleh, di rumah bah, di rumah bah. Kurang pengalaman, tapi tahu nggak, kulitnya tuh bersih banget, kulitnya tuh bersih banget, paham nggak? Di rumah baik sih beda ya, Mang Edi Ojan produknya. Dolanan baik, kita wong suka dolanan, jadi hitam-hitam begitu. Tapi orang yang berada di perumahan nurut sama orang tuanya, nggak kemana-mana tuh, gedenya tuh bagus kulitnya. Iya bagus, kulitnya emang dari kecil dijaga ya anak, dari panas mata. Ultraviolet itu bikin gosong anak-anak. Oke. Bagaimana resikonya orang ketika muda kemudian kulitnya hitam tuh nggak enak, iya kan? Nggak enak. Beda ketika anak muda kulitnya bagus, cantik lagi, jadi idola. Jadi gimana? Tukeran. Yang dulunya senang-senang dengan ultraviolet, panas terik matahari, ya sekarang harus ngalah dulu deh, karena kulit kamu hitam. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak mau temenan sama kamu, malu, baturan karo celengan, ada lah ibarat begitu. Tapi yang dulu dikekang, nggak boleh kemana-mana, lalu suatu ketika dia jadi orang bagus, orang ya disenengin orang karena kulitnya tuh kulit kayak orang bayi aja, kena AC, kena bagus. Ya sehingga orang-orang seperti disenengin orang banyak. Contoh kedua, ini yang Abi alami, kayak diet, dimakan sembarangan baik, keripik-keripikan dimakan habis-habisan, itu lo masuk kebanyakan, emang hawa nafsu, namanya itu hawa nafsu. Nah, kamu lebih seneng perempuan yang gendut apa lebih seneng perempuan yang langsing? Nggak jawab berarti gendut. Gendut apa langsing? Langsing. Diam aja berarti gendut kamu. Gendut atau langsing? Langsing. Kamu tahu nggak, orang pengen langsing itu penuh perjuangan. Ya perjuangannya nggak makan, olahraga, nge-gym, ngurangin kalori, lemes dulu, ngurangin gula, itu berbulan-bulan, iya kan? Tapi kalau kamu pengen gendut, pipinya udah kayak bola pingpong, perutnya kayak semar, ya sok-sok aja makan yang banyak. Jajan 300.000 per bulan dari orang tua, habisin, gak usah nabung, habisin jajannya. Ada makan dari teman-teman, ambil, kuyuk, makanan Jumat dihabisin semua. Kalau bicara halal, tapi dampaknya jelek pada diri kamu sendiri kalau kamu sang pemuas nafsu. Nggak terkontrol, kalau kena kalori, nanti gemuk, kayak semar. Ya pantas jadi korban Idul Adha. Gak enak orang gendut tuh, gak enak. Dibenci sama Nabi gitu. Gemuk karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, akhsha ma khasyitu ala ummati kibarul baton wa mudawamatil naum wal kasal. Itu Rasulullah yang mengatakan, yang paling saya takutkan terhadap umatku adalah perutnya besar, gendut. Habis sampai 1 kintal kemarin tuh. Disuruh diet sama Mbak Elis sama Mbak Radit tuh. Nggak enak banget diet tuh. Ini dibatasi, itu dibatasi. Tapi ya nurut, tapi maksudnya tuh, ya udah demi kebaikan. Ini kalau kegendutan tuh, buat sholat 2 rakaat aja susah banget.
Umar pernah ketemu sama orang gendut, dimarahin tuh orang gendut. Dan orang gendut tuh di mana-mana juga jelek. Aku pengen punya istri gendut, bunyi nggak mau. Kalau laki-laki gendut asal punya uang mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau perempuan punya uang gendut kayak nggak enak dilihat mata. Masa masuk ke rumah nggak bisa masuk gara-gara pintunya kecil? Bukan pintunya kecil, kamu yang gendut. Jadi kenapa bisa begitu? Hawa nafsu. Kamu tahan hawa nafsunya, tahan. Jadi menahan hawa nafsu itu bisa mempercantik. Nah sekarang pakai cadar aja nggak kelihatan wajahnya, kena ultraviolet juga nggak kena. Nah sebenarnya ketika orang prihatin di masa mudanya dia nabung buat modal, nabung buat modal nggak jajan, ini calon ke orang kaya juga begini. Calon orang kaya. Tapi kalau kecilnya uang dihabisin buat makan, buat jajan, buat makan, buat jajan, susah. Begitu juga ketika di masa muda sekarang tuh belajar sabar, belajar. Jadi kamu cobain di masa muda itu masyaqqat. Jangan kemana-mana misalnya. Jangan makan banyak, belajarnya yang rajin. Jadi kamu kayak kepompong dulu di masa ini. Tahu kepompong? Kepompong tuh yang mau jadi kupu-kupu itu loh, ulet tapi mau jadi kupu-kupu. Jangan kemana-mana. Betah di pondok, betah di rumah, betah di lingkungan kita. Kemana? Kamu disuruh keluar kan senangnya bukan main. Kalau suruh nyapu nggak kiyang, giliran suruh beli galon langsung buadat ambil kunci motor. Salah, dibalik harusnya. Nggak kiyang keluar. Saya pengennya kerja di pondok aja. Jangan dibalik. Sekarang tuh suhu panasnya tuh sekitar 39, nggak bagus. Kalau keluar siang tuh buat kulit tuh langsung meletak kulit. Apalagi kamu main ke laut, jangan mau dulu sekarang. Enggak supaya Abi, bukan. Kamu pengen putih kulitnya, kamu pengen jelek karepe. La dzamba alaik, enggak ada dosa bagi kamu. Mau kulitnya gosong kayak wajannya Allah, mau kayak Bilal bin Rabah ya mangga, mau kayak orang Papua juga nggak apa-apa. Ini saran aja, kalau nurut ya monggo, enggak juga apa-apa. Nggak usah pakai skincare, kamu dalam rumah terus wudhu sehari 5 kali minimal. Ya pondok tuh sehari 5 kali, pondok sehari 5 kali. Oh lihat setengah tahun, setahun. Yang dulu kulitnya kayak beruang hitam, sekarang beruang kok cerah ya? Cerah. Jadi kalau kamu dikongkon galon urut, ya bukan ngomong masalah nurutnya, seneng maksud. Enggak galon di sini ber ya, antara setahun dengan 2 tahun nggak ada bedanya. Ya dulunya hitam, skin tambah ireng keteng. Beda kan sama orang yang betah di pondok, wudunya rajin, wudunya rajin, ya setengah tahun, setahun lah, apalagi sampai 3 tahun. Bening tuh bener bening, bener wong. Satu, yang kedua ditambah puasa pisan. Tambah puasa pisan. Abi kan diet ya, lo lihat fotonya sendiri tuh waktu live, pantes ya kelihatannya gitu loh. Sebenarnya misalnya waktu live benakan lambe seret, penampilan nggak enak kan, penampilan juga mau beli baju lagi juga uangnya nggak ada. Puasa kan sering, maksudnya puasa tuh agar kan yang namanya orang gemuk tuh bukan karena makan banyak, karena ngemilnya banyak, ngemilnya yang banyak. Bukan makannya banyak.
Nah, sudah itu kamu belajarnya yang rajin nih pondok. Lalu kalau bisa nabung, nanti nih sudahlah tampan ya, keluar pondok, punya uang, alim, jadilah kupu-kupu pompong tuh enak dilihat. Yakin sih kepompong beli gelem anteng, cacing gitu tuh. Sehingga keluar-keluar bukan jadi kupu-kupu, jadi laler. Gak enak dilihat laler tuh main celoknya ke tempat-tempat yang jelek. Orang montok tuh begitu, kalau bandel dibilangnya jadi lalat, pulang-pulang. Tapi kalau nurut ya jadi kupu-kupu. Kupu-kupu senang, coba kamu lihat kupu-kupu. Dikerubungin laler, kenapa dikerubungin kupu-kupu? Senang di mana? Kupu-kupu. Naluri manusia tuh, sepreman-premannya preman. Kalau bahasa jorok, seanjing-anjingnya anjing. Antara dzubabah dengan kupu-kupu lebih seneng kupu-kupu. Semua juga lebih seneng kupu-kupu ketimbang laler tuh. Gak ada yang suka laler. Ya karena waktu jadi kepompongnya beda. Kalau kupu-kupu nurut. Kalau kepompong bulat kayak maggot. Mangan begawean nih. Jadi kepompong jemangan baik, maggot tuh begitu. Lalat tuh gitu. Nah, itu proses manusia kalau pengen hebat, pengen enak hidupnya harus begitu dulu. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yang namanya masyaqqat, keadaan tidak enak seperti ini, itu tajlibut taysir, akan menarik sebuah kemudahan-kemudahan nanti. Jangan nggak sabar, lapar sabar, kangen sama orang tua sabar, pengen pulang sabar, jangan terus-terusan diumbar hawa nafsu kita. Kalau pacaran lalu kitanya kudu wae pacaran, ya gak jadi orang gagal kita. Nah, kalau belum waktunya keluar pondok dia jadi orang gagal. Manis ta'jala syai'an. Ini kaidah fikih. Man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka akan disiksa dengan tidak memilikinya. Man ista'jala syai'an, barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba, maka dia akan disiksa bihirmanihi, dengan tidak mendapatkannya. Kamu sekarang pacaran saja nih, kan belum waktunya yang namanya, bukan pacaran yang nggak boleh, ada waktu apa nggak waktu nggak boleh. Pacaran begaweannya, sok playboy, duit beli playboy gitu. Dia orang playboy syaratnya kan harus punya duit, rada banyak, mobil adalah minimal. Ngodong-ngodong makanya gimana pengen jadi playboy hebat. Demenan sana, demenan sini, demenan sana, demenan sini, pamer ke teman-teman, saya punya pacar banyak. Rasanya orang paling crazy rich, misalnya. Orang paling kaya, Pak. Tapi nanti lo biasa orang begini istrinya kalau nggak bener ya nggak cantik gini. Abi nih survei ya, teman-teman yang dulunya suka demenan tuh, gue rabi beli atas yang pantas, nggak ada yang pantas. Begitu juga perempuan-perempuan yang ketika masa kecil ya suka pacaran, nanti ketika punya suami itu priben sih, gak enakan beda bilangnya gitu. Sebelum waktunya Gibran Raka Buming Raka mau tahu wakil presiden, orang umurnya 35 tahun, syarat untuk jadi wakil presiden itu umur 40 tahun. 40 tahun. Jadi dia 35 ngelanggar. Biar tidak ngelanggar, konstitusinya dirubah. Dimundurin jadi 30.
Berarti kan undang-undangnya dulu dirubah jadi 30. Ibaratnya kalau di Pontok tuh begini. Kalau di Pontok tuh begini. Aegas itu anaknya pengasuh pondok. Di pondok aturannya boleh merokok kalau umurnya 17 tahun. Nah, ini ketahuan rokok nih. Egas umurnya 13 tahun. Melanggar tidak? Melanggar. Nah, biar tidak melanggar, aturannya yang dirubah. Pelanggaran itu jika rokok umur 10 tahun. Sehingga Egas nggak jadi apa melanggar. Nah, wakil presiden tuh begitu caranya dulu sama Prabowo tuh. Salah itu. Akhirnya undang-undangnya dimundurin 30 dan si Raka Buming Raka ini jadilah wapres terpilih. Bilangnya tidak melanggar, undang-undangnya udah bener kok. Tadinya sih undang-undangnya minimal tuh umur 40, sekarang minimal umur 30. Nggak tahu pas kayaknya umur 35 kayaknya. Jadilah dia wapres. Sekarang mulailah TNI, purnawirawan, anggota DPR, ada petisi-petisi biar dia mundur, mau dimaksulkan itu. Bingung kan jadinya. Anak-anak kecil udah jadi artis. Joshua Suherman, ada lagi siapa yang di Amerika tuh. Jadi pada kayak begitu tuh. Enak nanti nungguin umurnya cukup, dewasa, kita dikenal banyak orang, itu loh, jangan kecil-kecil, nanti belagu-belagu jadi. Nah, makanya di umuran kamu tuh harus jadi kepompong dulu. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu. Nanti ada waktunya khusus Allah akan mengkaruniakan kamu sesuatu. Wallahu a'lam.